Halo, Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, saya Ifrohatul. Saya mahasiswa psikologi Universitas Islam Negeri Wali Songo, Semarang. Nah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang penanganan psikologis pada anak remaja berkebutuhan khusus yang mengalami hambatan komunikasi atensi tunarungu. Yuk, mari simak langsung saja. Menurut Direktorat Pendidikan Luar Biasa mengemukakan bahwa anak berkebutuhan khusus sebagai anak yang dalam proses pertumbuhan atau perkembangannya mengalami kelainan atau penyimpangan, baik fisik, mental, intelektual, sosial, emosional, sehingga memerlukan pelayanan pendidikan yang khusus. Penyimpangan yang dimaksud termasuk tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, lamban belajar, berbakat, tunalaras, ADHD, dan autisme. Nah, yang akan kita bahas yakni mengenai tunarungu. Anak tunarungu adalah anak yang memiliki hambatan dalam pendengaran, baik yang permanen maupun yang tidak permanen, dan biasanya memiliki hambatan dalam berbicara, sehingga mereka bisa disebut dengan tunawicara. Anak tunarungu mengalami gangguan komunikasi secara verbal karena kehilangan seluruh atau sebagian daya pendengarannya, sehingga mereka menggunakan bahasa isyarat dalam berkomunikasi. Oleh karena itu, pergaulan dengan orang normal mengalami hambatan. Nah, selain itu, mereka memiliki sifat ekosentris yang melebihi anak normal, cepat marah, dan mudah tersinggung. Kesehatan fisiknya pada umumnya sama dengan anak normal lainnya kok. Anak dengan masalah pendengaran pada umumnya mengalami hambatan-hambatan perkembangan sebagai berikut. Yang pertama, perkembangan bahasa dan komunikasi. Manusia berkomunikasi dengan mimik muka, sentuhan, gerak badan, mendengar, dan bertutur kata. Kehilangan pendengaran menghalangi perkembangan komunikasi dan bertutur kata. Dengan kata lain, anak-anak yang mengalami masalah pendengaran kemungkinan besar perkembangannya akan terhambat dalam bahasa dan komunikasi. Ciri-ciri umum hambatan bahasa dan komunikasi. Yang pertama, kurangnya memperhatikan saat diajak berinteraksi. Yang kedua, selalu memiringkan kepalanya sebagai upaya untuk berganti posisi telinga terhadap sumber bunyi. 4. Mempunyai kesulitan untuk mengikuti petunjuk lisan. Selanjutnya, keengganan untuk berpartisipasi secara oral. Nah, mereka kesulitan untuk berpartisipasi secara oral dan dimungkinkan karena hambatan pendengarannya. Selanjutnya, adanya ketergantungan terhadap petunjuk dan instruksi. Selanjutnya, mengalami hambatan dalam perkembangan bahasa dan bicara. Selanjutnya, perkembangan intelektual tunarungu terganggu. Dan yang terakhir, mempunyai kemampuan akademik yang rendah, khususnya dalam membaca. Ada problem lain nih yang dihadapi oleh anak tunarungu tentang aspek kebahasaan. Yang pertama, ada miskin kosakata atau bahasanya terbatas. Yang kedua, sulit mengartikan ungkapan bahasa yang mengandung arti hiasan atau sindiran. Yang ketiga, kesulitan mengartikan kata-kata abstrak seperti kata Tuhan, pandai, mustahil, dan lain-lain. Yang keempat, kesulitan menguasai irama dan gaya bahasa. Selanjutnya, yang kedua ada perkembangan sosial dan emosi. Perkembangan sosial dan emosi anak-anak yang memiliki masalah pendengaran sangat dipengaruhi oleh pengalaman mereka, perlakuan yang diterima, dan melalui kemampuan perkembangan mereka sendiri mengungkapkan perasaan mereka, keinginan, dan kebutuhan untuk memahami perasaan orang lain. Atau dengan kata lain, masalah komunikasi memberi implikasi terhadap kemandirian, kemampuan untuk bermain, dan berbagi dengan rekan sebayanya. Perkembangan tersebut melingkupi yang pertama ada perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif merujuk pada cara untuk memahami dan mengatur dunia mereka. Ini termasuk kemampuan untuk menyerap, menyimpan dan mengingat informasi, mengklasifikasi benda, mengidentifikasi, menilai, membandingkan dan membedakan, menciptakan sesuatu, menyelesaikan masalah, dan sebagainya. Keterlambatan bahasa anak yang memiliki masalah pendengaran juga memperlambat perkembangan kognitif mereka. Yang kedua ada perkembangan fisik dan motorik. Perkembangan fisik dan motorik anak dengan masalah pendengaran tidak berbeda dengan anak-anak normal lainnya.
Selanjutnya kita bahas komunikasi. Komunikasi adalah menyampaikan informasi dari satu orang kepada orang lainnya. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan bahasa atau dengan suara, atau juga dengan isyarat gerak tubuh sederhana, ekspresi wajah, gerakan tubuh, dan lain sebagainya. Komunikasi memungkinkan seseorang untuk mengungkapkan dirinya sendiri dan untuk membuat berbagai peristiwa, misalnya dengan menunjukkan apa yang dia inginkan. Kita memerlukan keterampilan komunikasi yang lebih baik untuk menyampaikan pesan yang rumit, sehingga maknanya jelas. Beberapa anak yang keterampilan komunikasinya lemah dapat dicoba untuk dihubungkan dengan perilaku agresif, seperti menendang atau bersorak-sorak. Apabila mereka belajar keterampilan komunikasi lebih efektif, maka perilaku yang akan diinginkan seperti itu bisa dikurangi. Beberapa anak bisa bicara, tetapi tidak terampil dalam berbahasa. Contohnya, anak-anak dapat mengulang beberapa kata yang diucapkan kepadanya dengan sempurna, bahkan kata yang panjang seperti pesawat terbang, tetapi dia tidak mengetahui apa arti dari kata itu. Jadi, ini bukan komunikasi. Mungkin anak hanya mampu membentuk komunikasi melalui tersenyum atau menangis, seperti komunikasi dari seorang bayi. Di sisi lain, ada juga anak yang memiliki kemampuan berbahasa tetapi tidak bisa berbicara. Hal ini dapat dilihat pada kondisi anak yang mengalami tuli berat, tidak pernah bisa belajar untuk berbicara, karena dia tidak dapat atau tidak pernah mendengar pembicaraan. Maka ketika anak tersebut berkomunikasi dengan isyarat, dia sedang menggunakan bahasa. Dia dapat belajar membaca dengan diam dan berkomunikasi dengan tulisan. Penanganan psikologis pada anak remaja berkebutuhan khusus yang mengalami hambatan komunikasi atensi tunarungu. Tanggapan dan opini umum berpendapat bahwasanya komunikasi secara lisan adalah media utama dan cara termudah untuk mempelajari dan menguasai bahasa. Berkomunikasi melalui berbicara adalah cara yang terbaik. Namun, bagi anak-anak yang memiliki masalah pendengaran, mungkin karena kerusakan pendengaran, cara komunikasi lain dapat menggantikan fungsi berbicara tersebut. Nah, terdapat berbagai cara untuk anak-anak yang memiliki masalah pendengaran. Yang pertama, yaitu metode auditori oral. Metode ini menekankan pada proses pendengaran serta bertutur kata dengan menggunakan alat bantu yang lebih baik, seperti alat bantu pendengaran atau alat bantu penglihatan dan sentuhan. Metode ini menggunakan bantuan bunyi untuk mengembangkan kemampuan mendengar dan bertutur kata. Metode yang kedua yaitu metode membaca bibir. Komunikasi dengan metode ini baik untuk mereka yang mampu berkonsentrasi tinggi pada bibir penutur bahasa. Metode ini mengharuskan anak-anak untuk selalu melihat gerakan bibir penutur bahasa dengan cepat dan tepat. Penutur bahasa harus berada di tempat yang terang dan dapat terlihat dengan jelas. Yang ketiga ada metode bahasa isyarat. Pada umumnya, bahasa isyarat digunakan secara mudah dengan menggabungkan perkataan dengan makna dasar. Bahasa isyarat yang digunakan pada umumnya adalah isyarat abjad atau satu jari. Nah, yang terakhir ada metode komunikasi universal. Metode komunikasi ini adalah salah satu metode yang menggabungkan antara gerakan jari isyarat, pembacaan bibir, dan penuturan atau auditori oral. Elemen paling penting dalam metode ini adalah penggunaan isyarat dan penuturan secara bersamaan. Selanjutnya, ada identifikasi penanganan psikologi tes yang dapat digunakan untuk anak berkebutuhan khusus tunarungu. Yang pertama, ada tes behavioral. Nah, pada tes ini, umur yang diberikan adalah perkiraan dan tergantung pada tingkat perkembangan anak. Bentuk-bentuk tesnya adalah yang pertama, ada behavioral observation audiometry. Nah, ini untuk anak sekitar umur 7 bulan atau lebih bila mereka tidak merespons suara secara intensif. Observasi dimulai dengan respon terhadap suara, dikejutkan dengan suara keras atau digerak-gerakkan dari tidurnya. Yang kedua ada visual response atau reinforcement audiometry. Nah, ini untuk anak-anak antara 7 bulan hingga 3 tahun.
Nah, caranya anak merespons suara dengan mengarahkan kepala dekat loudspeaker. Kemudian diarahkan ke arah kanan dan kiri mereka. Dan diberi reward berupa tampilan visual, seperti lampu berkelip atau mainan yang bergerak yang ada di atas loudspeaker. Yang ketiga ada play audiometry. Nah, ini untuk anak umur 2-3 tahun ke atas. Caranya, ketika suara terdengar, anak diminta bergerak atau melakukan sesuatu seperti menaruh kelereng atau permainan lainnya. Tes yang kedua yaitu ada electropsychological test. Tes ini dapat digunakan untuk mendeteksi seberapa gangguan pendengaran atau tunarungu yang ada pada individu. Bentuk dari tes ini yaitu yang pertama ada auto acoustic emission, yaitu untuk mengidentifikasi fungsi sel rambut pada koklea. Yang kedua ada auditory brainstem evoked response audiometry, yaitu untuk menggali informasi pada aktivitas elektrikal sepanjang batang otak ke otak dengan menggunakan elektrodes yang ditempatkan di kepala. Tes ini dilakukan saat anak dalam keadaan tidak sadar, seperti tidur atau bius. Selanjutnya ada electrocochleography. Alat ini harus dilakukan di bawah pengaruh bius karena mengukur sinyal elektro yang ada di koklea dan syaraf pendengaran. Baik, terima kasih. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.